Assalamualaikum Bu. Jadi terima kasih sudah mau datang ke sesi konseling saya. Jadi pertama perkenalkan saya Muhammad Zahir Rabbani dan saya akan bertindak sebagai konselor pada sesi konseling kali ini. Jadi sebelum kita masuk kita verifikasi data diri dulu ya Bu. Jadi atas nama Ibu Aspira Jabar, Ibu Aspira Jabar ya. Terus umur sekarang 33 tahun. Terus pekerjaan sebagai guru. Ya. Terus umur kehamilannya sudah masuk 7 bulan ya Bu. Jadi ini sudah masuk ke Jadi ini Ibu sudah USG sebelumnya ya Bu? Sudah waktu di semester pertama. Akhir-akhir ini belum. Jadi jadi ini jenis kelamin di bayi Ibu belum ketahuan. Pokoknya baru masuk di pertengahan bulan atau pertengahan bulan. Ibu, harapannya Ibu ini nanti bayinya laki-laki atau harapannya perempuan? Harapannya perempuan, tapi kalau dikasih laki-laki ya ini kok sudah kehamilan keberapa ya Bu? Kedua. Oh, berarti anaknya sudah insya Allah akan jadi 2 ya Bu? Anak yang pertama sekarang umur berapa Bu? 3 tahun. 3 tahun ya. Baiklah Bu, sebelumnya sudah pernah ukur berat badan? Sudah ya Bu. Jadi berat badan ya dong. Berat badan terakhir mengukur itu berapa? Waktu hamil bulan ke-6 69,5. 69,5. Terus tinggi badan Ibu berapa? 150. Langsung yang tadi sudah ideal. 150 cm. Kalau ini kayaknya cukup normal ya Bu, apalagi karena ada kandungan yang dikandung. Baik Bu, jadi selama kehamilan 7 bulan ini, jadi Ibu keluhannya ini apa ya Bu, sehingga datang ke konseling kita? Keluhannya banyak, mulai dari nyeri pinggang, terus susah tidur, cari posisi yang bagus untuk tidur. Nyeri pinggang itu lumayan. Iya. Kemudian posisi tidur susah, tidur malam, nanti beberapa jam baru tidur lagi. Apalagi ya, kram perut bagian bawah sering. Baik, kalau boleh saya tahu Bu, pola makan Ibu itu seharinya itu bagaimana ya Bu? Pola makan sama seperti biasa yang normal, 3 kali 1, kadang 4 kali 1. 4 kali 1. Iya. Terus tergantung dari biasa ada makanan-makanan seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Makanannya itu kayak nasi, cemilan, kemudian sayur. Cemilan. Kebanyakan sayur. Sayurnya itu apakah ada makan buah? Buah iya. Buahnya seperti apa Bu? Kayak buah jeruk, apel, sayur seperti sayur bayam. Terus apakah Ibu ada kesehariannya itu seperti apa Bu? Aktivitas kesehariannya? Kalau keseharian ya ke sekolah, mengajar, pulang istirahat. Pagi bilang jalan-jalan. Iya Bu, Jalan pagi. Sama masuk dari semester 3 rutin itu jalan pagi. Baik Bu, jadi berdasarkan informasi yang saya tangkap dari sesi konseling ini, jadi Ibu ini ada beberapa keluhan ya, seperti nyeri pinggang, terus posisi susah mencari posisi tidak yang tepat, terus kram perut. Jadi fenomena nyeri pinggang ini pada ibu hamil memang itu cukup umum ya untuk dialami oleh ibu hamil. Yang
bolehkah saya menjelaskan kepada Ibu terkait penyebab dari keluhan Ibu ini? Iya. Jadi nyeri pinggang itu sendiri merupakan hal yang cukup normal ya untuk dialami oleh ibu hamil. Jadi nyeri pinggang ini diakibatkan dari pertumbuhan ukuran uterus ibu dari rahim ibu. Jadi selama proses kehamilan ukuran uterus itu bakalan meningkat ya untuk mempersiapkan proses persalinan nantinya. Nah terkait juga akibatnya itu ya itu tadi posisi tidur yang kurang, terus terkadang juga bisa menyebabkan kram perut seperti itu Bu. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar terkait dengan makanan seimbang? Iya, makanan seimbang. Ya, bisa Ibu jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang makanan seimbang? Makanan seimbang itu harus seimbang antara ke-4 sehat 5 sempurna. Itu seimbang antara karbohidrat, protein dengan vitamin-vitaminnya yang saya tahu seperti itu. Baik Bu, jadi dari penjelasan Ibu itu sebenarnya sudah benar ya. Jadi tapi sedikit koreksi Ibu. Jadi memang pada beberapa tahun lalu itu memang kita di Indonesia masih menggunakan sistem 4 sehat 5 sempurna. Tapi sejak beberapa tahun 2 tahun lalu atau bagaimana itu kita sudah mulai meninggalkan 4 sehat 5 sempurna dan telah diganti menjadi gizi seimbang Bu. Iya. Jadi ini namanya isi piringku Bu. Jadi di dalam satu piring itu ada makanan pokok seperti sumber-sumber karbohidrat seperti nasi, gandum, ada ubi, singkong, dan terus ada juga lauk pauk atau makanan pendamping seperti ada telur, ada yang sumber-sumber protein, ada telur, ada ikan, ada daging, bisa juga tahu tempe, terus juga disandingi dengan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan juga sayur-sayuran juga Bu sebagai sumber vitaminnya. Nah Ibu ini namanya tumpeng gizi seimbang Bu. Jadi ini dalam sehari itu harus dipenuhi dengan protein nabatinya 2-3 porsi, protein hewaninya 2-3 porsi, sayuran 2-3 porsi, buah 2-3 porsi, dan makanan pokoknya itu 3-8 porsi. Nah terus yang berbeda dengan konsep 4 sehat 5 sempurna itu di sini itu ada ditambahkan dengan minum air sebanyak 8 gelas per hari Bu. Jadi ini wajib itu untuk apalagi sebagai seorang ibu hamil kebutuhan cairannya itu sangat tinggi. Nah terus di dalam konsep gizi seimbang ini juga ada ditambahi dengan olahraga teratur seperti aktivitas fisik, terus ada pemantauan berat badan untuk melihat IMT-nya masih dalam kadar normal atau lebih atau kurang, terus juga menjaga kebersihan Bu. Seperti itu Bu. Jadi ya itu Bu penting untuk menjaga porsi makanan Ibu sehari-hari untuk tetap seimbang, karena dengan gizi seimbang itu sangat penting Bu untuk memenuhi kebutuhan Ibu dan kebutuhan janin di kandungan Ibu juga. Nah selanjutnya Bu, apakah Ibu sebenarnya sudah bagus Bu ada aktivitas fisiknya sehari-hari seperti pergi mengajar dan jalan ke kelas ya Bu? Ya sebenarnya sudah bagus Bu, tapi bisa juga disandingkan misal pada sore hari bisa apakah Ibu pernah mendengar dengan senam ibu hamil? Senam ibu hamil ya? Iya. Jadi senam ibu hamil ini sangat bermanfaat Bu untuk menghilangkan nyeri, karena dia itu bisa mempersiapkan otot-otot agar tetap lentur. Jadi ketika ada perubahan dia juga bisa beradaptasi dengan perubahan ukuran dari penyebab nyeri pinggang Ibu tadi yaitu uterus. Tapi itu dilakukan sore hari? Sebenarnya Ibu bisa memilih waktu-waktu yang menurut Ibu senyaman Ibu saja. Seperti itu Bu. Terus jadi Ibu ini belum pernah yang mendengar tentang konsep gizi seimbang seperti itu ya Bu? Belum pernah. Ya. Jadi di konsep gizi seimbang itu ada 13 pesan penting dalam gizi seimbang. Jadi yang pertama itu makanan yang beraneka ragam. Terus yang kedua itu memenuhi kebutuhan energi.
Yang ketiga yaitu karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, membatasi lemak seperempat dari kecukupan energi. Yang kelima, garam beriodium. Yang keenam, makanan sumber zat gizi. Dan yang ketujuh yaitu ASI sampai umur 6 bulan. Yang kedelapan yaitu biasakan makanan pagi. Dan yang kesembilan yaitu minum air bersih. Yang ke-10 yaitu beraktivitas fisik dan olahraga yang cukup. Dan yang ke-11 yaitu hindari minuman beralkohol. Dan yang ke-12 yaitu makanan yang aman bagi kesehatan. Dan yang ke-13 yaitu baca label pada makanan kemasan. Nah, tujuan baca label itu untuk mengetahui Bu, misalkan kan beberapa orang tertentu itu biasa ada alergi tertentu, jadi untuk mengetahui apakah ada zat-zat alergen pada makanan tersebut. Baiklah Bu, di konsep gizi seimbang sebelumnya saya ingin menanyakan Bu, apakah Ibu ini ada mengkonsumsi minuman-minuman tertentu, mungkin seperti kopi, susu dengan teh. Susu dengan teh ya Bu. Jadi minum kopi enggak Bu. Oh ya Bu. Jadi sebenarnya oh ya, jadi Ibu sudah bagus ya Bu untuk konsumsinya karena tidak mengkonsumsi kopi karena kopi juga itu bisa sebenarnya kopi itu bisa juga meningkatkan rasa nyeri pada pinggang Ibu tadinya yang dikeluhkan. Terus 4 pesan khusus tambahan dalam gizi seimbangnya itu ada biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan, terus batasi konsumsi garam Bu. Jadi kalau Ibu makannya itu kalau Ibu di rumah itu memasak sendiri atau bagaimana Bu? Oh ya Bu. Jadi dalam memasak mungkin bisa dibatasi penggunaan garamnya ya Bu, karena itu juga bisa berpengaruh pada rasa nyeri pada pinggang Ibu. Terus yaitu minum air putih yang banyak dan juga batasi minum kopi. Ya. Jadi itu Bu untuk sesi konsen kita. Jadi apakah masih ada yang ingin dibuat? Kalau masalah gizi seimbang, jadi selanjutnya jadi kita bisa bertemu di sesi konseling selanjutnya ya Bu. Jadi di sesi konseling selanjutnya itu bakalan kita pantau lagi bagaimana perkembangan, apakah masih mengalami nyeri atau bagaimana. Jadi saya selaku konselor berterima kasih kepada Ibu sudah mau datang ke sesi konseling pada kali ini. Ya Bu, sama-sama. Jadi sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya Bu. Terima kasih Bu.